Hai teman-teman, saya upload ulang ya video lapis susunya karena di video sebelumnya kena copyright. Supaya tidak keliru, makanya saya upload ulang ini video lapis susunya. Ini lapis susunya itu ekonomis, bahannya juga tidak banyak yang digunakan, cara buatnya juga sangat gampang. Dan rasanya itu enak banget loh, satu gigitan dapat 2 tekstur. Berikut ini bahan-bahannya, silakan teman-teman screenshot ya. Pertama-tama kita kocok dulu margarinnya. Jika di rumah ada butter, bisa diganti butter ataupun di mix dengan margarin, itu lebih enak ya teman-teman, supaya aromanya lebih wangi. Kemudian masukkan gula halusnya, lalu ini akan kita mixer sehingga kembang. Setelah margarinnya udah setengah kembang, kita scrap dulu di bagian samping supaya semua margarinnya itu tercampur rata atau kembangnya merata. Setelah di scrap bagian sampingnya, ini akan margarinnya akan kita kocok kembali sehingga kembangnya sempurna ya. Ini saya kocoknya menggunakan kecepatan yang tinggi. Kocoknya kira-kira 10 menitan ya. Saat margarinnya sudah kembang dengan sempurna, kita masukkan kuning telurnya satu persatu. Jangan lupa turunkan kecepatan mixernya di kecepatan yang paling rendah. Masukkan semua kuning telurnya secara bertahap ya teman-teman. Setelah semua kuning telurnya sudah masuk, naikkan lagi kecepatan mixernya di kecepatan maksimal, lalu kocok kembali kira-kira ini 5 menitan. Campurkan tepung susu dengan tepung terigu, lalu diaduk sebentar. Kemudian kita masukkan ke dalam kocokan telur sama margarinnya. Ini mixernya diturunkan kecepatannya paling rendah ya teman-teman, supaya saat tepungnya masuk itu tidak terbang-terbang. Masukkan tepungnya sehingga semuanya habis ya. Setelah tepungnya habis, ini kita masukkan juga susu kental manisnya. Untuk susu kental manisnya mau masukkan di awal kocokan margarinnya juga boleh ya. Lalu dikocok kembali sehingga semua bahannya tercampur rata. Ini sebentar aja ya kocoknya. Untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal lagi, kita aduk sebentar menggunakan spatula. Pastikan ya bagian bawahnya tidak ada yang menghendap lagi. Setelah serata, kita sisihkan dulu. Akan buat lapisan putihnya. Kocok putih telurnya menggunakan mixer ini sampai berbusa-busa seperti ini, lalu masukkan gula pasirnya. Kocok kembali sehingga kembang ya. Supaya putih telurnya ini tidak bau amis, kita tambahkan vanili bubuk. Kalau di rumah ada pasta vanila juga bisa pakai itu ya. Ini akan kita kocok sehingga kembang ya, seperti ini. Ini saya kocoknya nggak lama, kira-kira 4-5 menitan ya. Sebenarnya tergantung kecepatan mixer sih, yang penting kocoknya udah kaku, udah boleh stop. Lalu masukkan tepung terigu sama susu kental manisnya secara bergantian sambil dikocok. Ini kocok kembalinya menggunakan kecepatan mixer yang paling rendah ya teman-teman.
Masukkan bahannya juga secara bertahap, secara bergantian sehingga semua bahannya habis ya. Setelah semua bahannya udah dimasukkan, nih kita akan aduk sebentar menggunakan spatula supaya tidak ada yang menggumpal atau tidak ada yang mengendap bagian bawahnya. Setelah diaduk rata, ini kita siap panggang. Untuk loyangnya bisa gunakan ukuran 20 x 20 ataupun 18. Saya gunakan loyang yang 18, alasin kertas roti atau baking paper. Untuk lapisan pertamanya saya pakai lapisan yang kuningnya ya. Ini saya timbang seberat 70 gram untuk ukuran loyang yang 18. Untuk ukuran loyang yang 20 x 20 itu bisa gunakan 100 gram ya per lapisnya. Jika pakai ukuran loyang yang 20 itu nanti hasil lapisnya lebih pendek ya. Ini akan kita panggang di rak atas dulu sehingga kecoklatan bagian samping, baru kita turunkan ke rak bawah yaitu api atas. Suhunya teman-teman bisa sesuaikan suhu oven masing-masing ya. Kalau saya di suhu 200 derajat. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, jangan lupa ditekan-tekan supaya gelembung bagian bawahnya itu keluar. Ataupun bisa dengan bantuan tusuk gigi supaya udaranya itu keluar. Saya per 2 lapis ya timpanya, 2 lapis kuning, 2 lapis yang putih. Ini untuk yang putihnya saya timbang itu beratnya 50 gram. Jangan lupa diaduk-aduk ya sebelum dimasukkan dalam loyang. Untuk yang lapisan putihnya ini jangan dipanggang sehingga kecoklatan ya. Cukup sampai bagian atasnya udah mateng, udah boleh timpa lagi. Jika teman-teman nanti panggangnya kalau kecoklatan sekali, nanti kuenya jadi agak kenyal ya. Untuk teman-teman yang tanya tekstur kue ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Dia tuh bagian yang lapisan kuningnya itu lembut, terus bagian putihnya itu agak sedikit kenyal ya, tapi bukan yang kenyal sekali ya. Namanya juga lapis yang putih telur ya, jadi dia nggak mungkin selembut yang kuning. Jadi dia memang sekali gigit itu dapat 2 tekstur yang berbeda, yang satu agak lembut dan satunya lagi sedikit kenyal ya, atau kayak sedikit kering gitu. Jadi panggangnya jangan sampai kematangan ya untuk yang lapisan putihnya. Setelah masuk oven cukup sampai dia bagian atasnya udah kering ya, itu sudah boleh ditimpa lagi. Di sini bener-bener enak banget loh, karena satu kali gigit itu kita mendapatkan 2 tekstur yang berbeda. Walaupun bikinnya agak ribet, yang penting rasanya enak. Untuk lapisannya kuningnya itu bener-bener enak dan lembut banget. Suhunya jangan lupa disesuaikan ya untuk oven masing-masing, karena beda oven itu biasa suhunya itu berbeda ya. Misalnya saya sebutnya 200 derajat, kalau di oven teman-teman mungkin tidak sampai atau mungkin bisa lebih. Panggang lapisnya sehingga semua adonannya habis ya. Panggangnya selang-seling, 2 lapis putih, 2 lapis yang kuning. Sangat penting ya teman-teman, pada saat mau dipanggang itu harus diaduk terlebih dahulu ya adonannya supaya tidak ada yang menghendap di bawah. Setelah diaduk-aduk baru kita masukkan ke dalam loyang ya. Tekstur lapisan yang putih ini itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair ya teman-teman. Nah, setelah ratakan kita akan panggang ya. Ingat ya teman-teman, panggangnya cukup sampai kering aja, jangan sampai kecoklatan sekali.
Tak terasa ini sudah lapisan terakhir ya teman-teman. Ini juga lapisnya udah tinggi. Nah, kalau untuk lapisan kuningnya itu harus sampai kecoklatan ya teman-teman supaya mateng. Ini sudah lapisan terakhir, jangan lupa ditekan-tekan bagian atasnya supaya rapi, dan kita akan tunggu sampai dingin baru keluarkan dari loyang. Setelah dingin, ini lapisnya akan kita keluarkan dari loyang. Jangan lupa disisir bagian sampingnya supaya nanti gampang keluarkan dari loyang. Lalu kita keluarkan dari loyangnya. Jangan lupa dibuka dulu kertas rotinya. Nah, ini lapisnya udah siap dimakan ya. Lapisannya itu cantik dan rasanya juga enak banget. Bagian kuningnya itu lembut dan bagian putihnya itu sedikit kenyal. Jadi satu gigitan mendapatkan dua rasa dan tekstur yang berbeda. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resep dari saya bermanfaat. Terima kasih.